Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah khususnya dalam perayaan Paskah. Lewat pengorbanan Yesus di kayu salib memberi kemenangan bagi kita. Puji Tuhan, baik jemaat Tuhan, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita akan pujian dan berkata, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya.
haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Lewat kematian-Mu di kayu salib memberi kemenangan bagi kami. Di tempat ini Tuhan, kami akan memuji memuliakan Tuhan bersama seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami. Biarlah kami datang menyembah memuliakan Tuhan. Pekerjaan setan apapun bentuk pekerjaannya, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Hadirat-Mu kami nikmati dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami akan memulaikan ibadat kami, siap untuk memuji memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau bersorak buat Tuhan, bergirang buat Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Kuasa
sudah memuji memuliakan Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama kepujian yang berkata, bukan dengan barang fana. Haleluya. Dengan cara yang
dibebaskan dari segala ikatan dosa. Engkau Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kami. Masa lalu kami hitam, tetapi Engkau menerima kami apa adanya melalui peristiwa salib. Engkau berkorban, Engkau dipakukan di kayu salib karena kejahatan dan dosa-dosa kami. Hari ini kami memperingati kematian-Mu. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu Engkau disalib di Golgota. Engkau mati karena kami. Hari ini kami merenungkan hal itu. Kami sungguh bersyukur walaupun pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini membuat begitu banyak orang terintimidasi, dihantui dengan ketakutan-ketakutan. Khususnya saudara-saudara kami, umat ciptaan-Mu yang sedang mengalami krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Mereka sedang ada di dalam kebingungan, kegamangan hidup. Hanya satu yang pasti di muka bumi ini, bahwa Engkau Yesus yang datang menyelamatkan kami. Engkau datang membebaskan orang yang tertawa. Engkau datang menyembuhkan kami. Engkau datang memulihkan kami. Engkau merasakan apa yang sedang kami rasakan. Engkau turut merasakan apa yang umat-Mu rasakan hari-hari ini. Karena sebelum kami rasakan, Engkau sudah semua rasakan di kayu salib. Semua yang tidak baik pada kami, Engkau sudah pikul di kayu salib. Sungguh kami bangga karena kami punya Tuhan yang mau datang, disalib, menderita, mengangkat beban kami yang seharusnya kami yang memikulnya dan kami yang harus menanggungnya. Terima kasih Tuhan. Dalam rangkaian ibadah Paskah di Jumat Agung ini, kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah berita hari ini, berita firman yang kami dengar, meneguhkan iman, menguatkan kami, sehingga kami mampu melihat Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman. Baik kami yang ada di dalam ruangan gereja dalam menjalankan ibadah online, begitu juga umat-umat jemaat GPD Platinum dan yang ikut di dalam siaran streaming ini. Kiranya semua diberkati Tuhan, dan kami semua mendapatkan berkat yang sama dari pemberitaan firman. Kami buka hati kami untuk dengar firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, walaupun dunia sedang dilanda dengan pandemi COVID-19 yang begitu menggelisahkan banyak orang, membuat ketakutan, bahkan banyak orang terintimidasi dengan hal ini. Walaupun banyak prediksi bahwa di balik semua ini ada orang yang mengendalikan, tetapi apapun yang terjadi di muka bumi, Allah tetap ada di dalamnya, turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Karena firman Allah berkata, di dalam badai sekalipun Allah ada, di dalam puting beliung Tuhan ada, dan dalam situasi seperti apapun Tuhan tetap ada. Dan dari semua yang terjadi, Tuhan inginkan supaya Dia dimuliakan di balik semuanya itu. Mari kita melihat beberapa ayat dalam pemberitaan firman dalam rangkaian memperingati Paskah tahun 2020 dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Pagi hari ini dari ayat-ayat ini saya akan berbicara tentang hakikat salib. Ayat 2 sampai ayat 9 dari Yesaya 53 saya baca, Bapak Ibu ikuti, baik yang ada di dalam ruangan, baik jemaat Tuhan GPD Platinum yang ada di rumah dalam mengikuti ibadah online, dan umat-umat Tuhan yang lain yang sempat mengikuti ibadah dari GPD Platinum Kota Parepare. Perhatikan ayat-ayat ini, saya akan baca. Demikian bunyi ayat-ayat ini. Sebagai tarung, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampak, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan.
Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hidup. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh binul-binulnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan itu tidak ada dalam mulutnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan yang mengikuti ibadah online, Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan hal-hal yang akan terjadi 700 tahun sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Yesaya di bawah pengilhaman Tuhan telah menyampaikan kebenaran-kebenaran ini, gambaran yang akan dipikul oleh Yesus di kayu salib. Kalau kita lihat ayat-ayat ini bukan dongeng, ini bukan berita-berita biasa, ini bukan narasi-narasi yang dibangun oleh para pujangga dan seterusnya. Tetapi peristiwa yang diungkapkan Yesaya itu adalah peristiwa yang memang dirancang setelah manusia sejak kekekalan. Kenapa peristiwa ini dirancang oleh Tuhan? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia. Kita lihat sejarah penyelamatan di dalam Alkitab sejak dari perjanjian lama. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah datang dan memberi arahan-arahan kepada Adam dan Hawa untuk mengikuti jalan Tuhan supaya mereka diselamatkan. Tapi semua tidak membawa orang kepada keselamatan. Kita tahu semua bagaimana konflik terjadi di dalam keluarga Adam. Kain bunuh adiknya Habel. Sejak dari sana kemudian ada mesbah-mesbah yang dibangun. Untuk apa mesbah itu? Untuk berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Karena manusia telah terpisah dari Allah. Tetapi mesbah-mesbah yang dibangun oleh manusia tidaklah menjadi jawaban bagi keselamatan manusia. Bahkan membuat begitu banyak orang jauh dari Tuhan. Di zaman mesbah itulah cara manusia berhubungan dengan Tuhan. Bapak-bapak kita sampai kepada zaman Abraham, anaknya Ishak dan Yakub tetap mempersembahkan korban-korban di mesbah. Itulah pola ibadah. Dan ketika bangsa Israel ditawan di Mesir, Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel dari Mesir setelah tertawan selama 430 tahun. Kemudian Tuhan memberi aturan-aturan yang baru untuk bagaimana bangsa Israel diampuni dosanya, dan dengan jalan pengampunan itu mereka diselamatkan. Dengan aturan-aturan korban keselamatan, korban penebus salah, dan korban-korban yang lain di dalam kitab Imamat. Pola ibadah ini Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk diikuti, yang dituangkan di dalam istilah orang Yahudi misbah.
dari 613 tahun yang paling dianggap sakral di hukum-hukum itu adalah bagaimana bangsa Israel beribadah kepada Tuhan, diatur dengan begitu rupa. Tetapi tidak sempurna membawa umat Israel, bahkan satu bangsa saja tidak dapat diselamatkan dengan aturan yang begitu kaku ini. Apalagi bangsa-bangsa yang lain. Diutus para nabi, para hamba-hamba Allah diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita-berita keselamatan, tetapi semua tidak membawa orang kepada keselamatan. Singkat dari sejarah penyelamatan ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia. Perbuatan baik, korban-korban, ritual-ritual yang dibuat, tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia. Allah yang harus datang sendiri mengerjakan penyelamatan ini. Dia memberikan anaknya yang tunggal melalui Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia akhir. Dan 30 tahun dalam proses pertumbuhan. 3,5 tahun bersama-sama dengan murid, melatih murid-murid para rasul untuk pendelegasian tugas berikutnya setelah Yesus disalib. Kurang lebih 33,5 tahun Yesus disalib di kayu salib. Apa yang diceritakan oleh Yesaya ini adalah tentang peristiwa Jojo, peristiwa salib itu. Salib adalah tempat penghukuman yang kejam, kutukan yang sangat terhina bagi para pengkhianat negara, agama, dan pelaku kejahatan rasma. Itulah salib. Sebelum Yesus disalib, pengertian salib itu adalah mengerikan bagi banyak manusia. Sejarah salib ini dari Persia. Ini adalah penghukuman bagi orang-orang yang mengkhianat kepada negara, pelaku-pelaku kejahatan, orang-orang yang mau kudeta negara. Hukumannya disalib. Bagi orang Yahudi, orang yang disalib adalah orang yang melecehkan agama mereka, konsep ibadah mereka kepada Tuhan. Tetapi kemudian Yesus disalib di kayu salib di Jojo. Kenapa Yesus lakukan itu? Bagi orang itu adalah sebuah kebodohan. Bagi banyak orang itu adalah peristiwa yang tidak baik. Tetapi bagi kita orang Kristen, Alkitab ingin menyatakan bagi kita bahwa salib adalah cara Allah menjumpakan kasih Allah dan keadilan Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, keadilan harus dinyatakan. Dosa harus dihukum. Dosa harus dibayar. Karena Roma 3:23 berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka keadilan Allah harus berlaku bagi manusia. Manusia harus dihukum karena semua manusia telah berdosa. Alkitab mencatat di dalam tulisan Paulus, dalam pengilhaman Roh, Paulus berkata begini, bahwa oleh satu orang maka semua manusia telah lahir di dalam dosa. Oleh Adam maka semua manusia lahir di dalam natur dosa. Dan semua manusia harus dihukum. Karena Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Keadilan Allah harus berlangsung bagi manusia. Tetapi di sisi yang lain, Allah kekal di dalam kasih. Allah kekal di dalam kasih sayang. Itu sebabnya tidak ada cara lain bagaimana menemukan antara Allah mengasihi yang diciptakan dengan Allah yang harus melakukan hukuman. Maka terjadilah peristiwa salib. Di salib itulah dijumpakan antara kasih dan keadilan Allah. Dan yang bisa menanggung itu adalah Allah sendiri. Karena Yesus adalah simbol kasih Allah. Bukan cuma simbol, tetapi dia adalah pengejawantahan kasih Allah. Karena Yesus itu adalah kasih. Di sisi yang lain, bahwa ada keadilan yang harus dipikul oleh manusia. Manusia harus dihukum mati. Allah yang harus datang menjelma jadi manusia di dalam putranya Yesus Kristus, menjadi tumbang di kayu salib, menggenapi keadilan Allah itu, tuntutan Allah tentang hukuman itu.
Di salib itulah dijumpakan antara kasih Allah yang sangat-sangat agung itu, kemudian keadilan Allah di mana manusia harus dihukum. Yesus dihukum untuk kita semua. Haleluya. Salib bagi orang itu adalah pemberitaan yang tidak baik. Bagi sekelompok orang, salib adalah sesuatu yang mengerikan. Tetapi coba kita lihat beberapa ayat untuk kita dapat melihat seperti apa salib menurut Alkitab dan yang harus kita imani. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Demikian ayat ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa memang menurut sekelompok orang, pemberitaan salib adalah kebodohan. Itu adalah pemberitaan kebodohan. Kenapa? Karena di salib itu semua yang kejam, semua pelaku kejahatan, semua pengkhianat negara, tidak ada hukum lain untuk menyelesaikan kejahatan mereka, harus melalui peristiwa salib. Peristiwa salib itu diawali dengan siksaan. Sebelum mereka disalib, mereka harus disiksa persis sama dengan yang dialami oleh Yesus. Sebelum Yesus disalib, dia diadili dulu. Bolak-balik diadili. Pilatus dikembalikan ke Herodes, dan Herodes dikembalikan lagi kepada Pilatus untuk diadili. Melewati proses pengadilan, karena itu adalah tuntutan hukum. Yesus menjawab semua. Sesudah itu dia mulai disiksa. Kalau kita renungkan sejak dari tadi malam, ketika Yudas mengkhianat di Taman Getsemani, ketika Yesus sedang berdoa, Yudas mulai mengkhianat, meninggalkan kelompok murid dan meninggalkan Yesus. Dia ke bait Allah. Dia ada di Getsemani itu hanya kurang lebih, kalau kita jalan kaki tidak lebih dari 20 menit dari Taman Getsemani ke bait Allah. Yudas melewati lembah Kidron itu, kemudian naik ke bait Allah, jumpa dengan pasukan imam di sana, pasukan Sanhedrin, untuk menyerahkan Yesus. Saya pernah sampaikan dari mimbar ini bahwa Yudas menyerahkan Yesus. Di sisi yang lain itu adalah penggenapan nubuatan, tetapi di sisi yang lain memang Yudas menginginkan supaya dia membuat sebuah propaganda, karena Yudas ini dari kelompok keras dari orang Yahudi. Dia tidak setuju dengan penjajahan, dan dia menginginkan di sisi yang lain bahwa dia bendahara yang tidak jujur dan dia menjual Yesus. Tapi di sisi yang lain, dari sisi politik, dia punya kepentingan tertentu supaya Mesias, raja orang Yahudi itu secepatnya, kalau memang Yesus raja, kapan itu dibuktikan? Dia buat propaganda dengan para imam supaya kalau memang Yesus datang sebagai Mesias yang menurut paham orang Yahudi harus membebaskan mereka dari penjajahan, secepatnya Yesus jadi Mesias. Uang penjualan Yesus itu adalah transaksi di dalam soal transaksi untuk kepentingan politik. Itu transaksi untuk kepentingan tertentu. Dan jangan lupa yang melakukan ini dalam konteks politik adalah aliran keras dari orang Yahudi, yaitu Yudas. Ingin mempropaganda kalau memang bisa secepatnya Mesias membebaskan orang Yahudi dari penjajahan, karena peristiwa penindasan ini berulang-ulang dialami oleh orang Yahudi, mulai dari Asyur, Babel, Media Persia, Yunani, kemudian pada waktu itu Roma menjajah mereka. Mereka sudah jenuh dalam keadaan itu. Itu sebabnya 30 keping perak, kalau Bapak Ibu perhatikan sejarah orang Yahudi, itu adalah transaksi politik. Memang di sisi yang lain, bahwa itu adalah nilai daripada Yesus dijual oleh Yudas, tetapi itu adalah transaksi politik demi kepentingan politik orang Yahudi itu sendiri. Tapi kita tinggalkan itu. Yudas mengkhianat. Dari situ kemudian Yesus diserahkan kepada orang Yahudi. Bapak Ibu perhatikan di rumah Kayafas ketika Yesus
sesah, dipukul dan seterusnya. Semalam-malaman dia di perut bumi, diolok masuk ke dalam perut bumi, tidak ada yang bersama-sama dengan Yesus. Satu waktu dengan rombongan kami ada di tempat itu sampai air mata tidak bisa dibendung. Luar biasa. Yesus melakukan itu. Sebelum sampai di kayu salib, ada proses pengadilan, ada proses penghukuman, pelan-pelan disiksa. Itu cara membunuh orang pelaku kejahatan. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita ini semua pelaku kejahatan? Seharusnya kita yang harus mengikuti jalan itu. Seharusnya kita melewati proses itu. Kita harus jadi pelan-pelan, kita harus dihukum mati sampai di kayu salib. Tetapi Yesus menanggung semua itu. Bagi orang itu adalah berita kebodohan, tapi bagi kita itu adalah jalan keselamatan. Di dalam ayat ini berkata, menurut orang itu adalah kebodohan. Tetapi kalimat ada bahasa berkata begini, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Itulah salib. Yang berikutnya lagi coba kita lihat Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-16. Ayat ini berbunyi demikian. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Perhatikan kalimat-kalimat itu. Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Efesus, pemberitaan salib menurut sekelompok orang, salib adalah seteru, lambang perseteruan. Tetapi bagi kita orang percaya, Alkitab mencatat salib adalah cara Allah mendamaikan segala sesuatu. Sorga didamaikan dengan bumi, sorga didamaikan dengan manusia melalui peristiwa salib. Manusia didamaikan dengan sesama hanya karena peristiwa salib. Manusia didamaikan dengan lingkungan hanya karena salib. Segala sesuatu, tidak ada yang bisa mendamaikan. Semua yang ada hanya pekerjaan salib. Coba kita lihat ayat ini. Filipi pasal 3 ayat 18. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-18. Filipi 3 ayat 18 berbunyi demikian. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Hari-hari ini kita tahu bagaimana banyak orang mulai melecehkan pemberitaan salib. Dari bimbang DPD Platinum Kota Parepare saya mengatakan, silakan orang menyatakan tentang pemberitaan salib itu dia jadikan pertengkaran. Tetapi bagi kita berita salib adalah berita perdamaian. Amin. Tuhan mau supaya kita berdamai dengan semua orang. Itulah salib. Yesus datang bukan supaya kita terkotak-kotak, terpecah-pecah. Yesus datang ke dalam dunia supaya kita menjadi satu. Supaya ada perdamaian, terjadi rekonsiliasi. Adakah di antara Bapak Ibu yang hari-hari terjadi perseteruan, konflik terjadi dalam keluarga, masalah terjadi di dalam kehidupan kita? Yesus mau datang kepada kita. Yesus disalibkan di kayu salib. Tujuannya adalah peristiwa salib itu mendamaikan segala sesuatu. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-20 berkata demikian. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-20 berbunyi demikian. Dan oleh Dia, oleh Yesus, oleh salib, yang mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu hanya bisa diselesaikan, pertikaian, konflik, persoalan hanya bisa diselesaikan melalui peristiwa salib. Kita bangga karena hari ini, walaupun di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam dunia ini, banyak pengamat berprediksi, pengamat ekonomi berkata bahwa ekonomi akan hancur. Pengamat politik berkata bahwa akan terjadi kegoncangan politik. Pengamat-pengamat yang lain berkata bahwa akan terjadi pertikaian yang luar biasa. Tetapi pasca ini menawarkan berita yang luar biasa bagi kita hari ini, bahwa melalui salib kita akan didamaikan oleh siapapun. Kita lihat dengan adanya COVID-19, orang mulai rekonsiliasi. Banyak YouTube yang beredar.
Bagaimana antar umat beragama saling membantu. Biarlah dalam suasana Paskah, di situasi yang tak menentu ini, biarlah makna Paskah yang menjadi bagian kita bahwa salib itu adalah perdamaian. Allah dengan manusia didamaikan. Manusia dengan sesama didamaikan melalui salib. Kita yang dengan alam ini sudah menjadi masalah. Dari alam ini yang kita berkata waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ada akan mengeluarkan keluh-keluhnya. Dan duri onak itu akan menusuk untuk mendapatkan sesuatu nasi. Ada masalah antara kita dengan alam. Padahal ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberi mandat bagi manusia berkuasa atas ciptaan, mengelola semua ciptaan itu. Tetapi Allah jadi masalah bagi manusia. Hari-hari ini kita tahu tsunami terjadi, likuifaksi terjadi, gempa terjadi, banjir terjadi di mana-mana. Alam tidak bersahabat lagi dengan manusia. Tetapi melalui peristiwa Paskah, Allah yang menyatakan bagi kita bahwa kita ini dengan alam didamaikan melalui peristiwa salib. Bagi orang itu adalah lambang persatuan, perbedaan, tapi bagi kita itu adalah lambang perdamaian. Allah yang mendamaikan segala sesuatu, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan sesama, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan Tuhan. Itulah perintah salib. Yang berikutnya lagi Galatia. Haleluya. Peristiwa salib adalah peristiwa yang sangat agung bagi orang percaya, bagi manusia. Karena ini adalah berita yang luar biasa. Galatia 3 ayat 13 dan ayat 14. Ini yang kita harapkan di suasana seperti ini, COVID-19 ini, yang mewabah di seluruh muka bumi, pandemi ini. Kita lihat ayat-ayat ini. Galatia 3 ayat 13 dan ayat 14. Galatia 3 ayat 13 dan ayat 14 berbunyi demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dua ayat ini diterangkan oleh Paulus tentang pemberitaan salib. Di ayat 13, bagi sekelompok orang salib itu adalah kutuk, dan memang salib adalah tempat terakhir orang yang terkutuk. Salib adalah tempat menghakimi orang yang melakukan kejahatan kelas kakap, kelas berat. Itu orang lain. Tetapi bagi kita orang percaya, Yesus terkutuk di kayu salib. Dia dijadikan dosa padahal dia tidak pernah berdosa. Untuk apa? Untuk memberikan berkat yang pernah dijanjikan kepada Abraham, kepada semua bangsa. Ayat 14. Ayat 14 berkata demikian. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam penyaliban Kristus itu, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Haleluya. Melalui penyaliban Kristus, berkat Abraham itu sampai kepada kita. Yakinlah Bapak Ibu Saudara bahwa berkat ini akan menjadi bagian kita. Kita tidak sepaham dengan teologi-teologi yang mengatakan bahwa kita harus makmur dalam hidup. Hidup berkelimpahan, hidup sukses di dalam Tuhan adalah sebuah pencapaian hidup. Ketika melewati pandemi COVID-19 ini, kita bisa melewati dengan hati yang tenang. Itu adalah sukses. Kita bisa melewati masa-masa sulit. Itu adalah sukses. Hidup berkelimpahan di dalam Tuhan bukan seperti paham orang punya uang triliun kemudian kita nikmati sendiri. Itu bukan kelimpahan, itu lalu mati. Hidup berkelimpahan adalah kita punya 10.000 rupiah, 1.000 rupiah dinikmati oleh orang lain. Berkelimpahan itu. Jangan punya 100.000 tetapi kita hanya makan sendiri. Itu bukan berkelimpahan. Berkelimpahan adalah sesuatu yang ada pada kita dinikmati orang. Yesus disalib di kayu salib supaya kita juga bisa membagi kasih. Yesus membagi dirinya melalui kayu salib. Kita diterima apa adanya di kayu salib. Segala sesuatu Dia kerjakan di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui peristiwa salib ada nilai tersendiri yang menarik dalam hidup ini. Kita membagi di tengah-tengah situasi seperti ini. Kita harus mulai peduli dengan orang lain.
membagi kasih dengan orang lain. Saya minta maaf, tidak setuju dengan masa ada jenazah saja kita dilarang melayani jenazah. Di mana lagi kita menyatakan kasih? Peristiwa ini bukan baru terjadi di abad ke-21 ini. Pandemi ini sejak dari dulu terjadi. Di perjanjian lama beberapa kali terjadi. Alkitab mencatat di Mesir pernah terjadi. Allah menyatakan penyakit sampar bagi Mesir. Di Israel bolak-balik penyakit sampar menyatakan. Sejarah kehidupan manusia secara banyak kali mengalami hal ini. Tetapi tidak membuat nilai-nilai sosial, nilai-nilai kebersamaan itu kemudian dihancurkan. Karena Allah menciptakan kita sebagai selain makhluk individu, kita juga adalah makhluk sosial. Kepedulian sosial penting. Kepedulian kita dengan orang, itulah peristiwa Paskah. Allah membagi dirinya bukan karena Allah berdosa. Allah tahu siapa itu manusia, pelaku kejahatan. Dia mengasihi manusia. Dia berkorban di kayu salib. Dia dijadikan tumbal demi kepentingan orang lain. Saya minta maaf, tidak setuju dengan perilaku-perilaku orang mati yang sudah mati saja kok kita tidak bisa pergi melayat, pergi kubur. Di mana lagi kemanusiaan kita? Biarlah peristiwa Paskah ini kembali mengingatkan hal-hal yang rusak. Banyak yang rusak akibat pandemi COVID-19 ini. Nilai-nilai sosial jadi rusak. Bahwa kita harus mengikuti SOP yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, ya. Tetapi jangan sampai nilai-nilai yang sangat hakiki dalam hidup ini. Kalaupun kita mati karena kepentingan banyak orang, hidup ini hanya satu kali lahir dan satu kali mati. Memang kita harus jaga diri. Tetapi kalau dalam soal prinsip, masa orang tua kita mati kita tidak melayani? Ada satu YouTube yang saya lihat, ada keluarga saudara yang mau datang melayani kok tidak diizinkan. Ini peristiwa yang tidak benar. Haleluya. Paskah itu adalah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Allah menyatakan Yesus kepada kita disalib di kayu salib hanya karena kejahatan kita. Coba kita kembali kepada Yesaya tadi. Yesaya pasal 53. Haleluya. Perhatikan mulai dari ayat 4. Yesaya 53 ayat 4. Ayat 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Adakah yang melakukan itu? Yesus disalib karena penyakit kita yang ditanggung, bukan karena kepentingan dia. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tumbal, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Haleluya. Dan oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Ini nilai Paskah. Adakah yang mau berkorban dengan orang lain? Bukan karena kepentingan kita. Haleluya. Paskah adalah sesuatu yang luar biasa. Salib itu adalah peristiwa yang agung sekali. Saya ingin membaca satu ayat untuk bagian-bagian terakhir dalam khotbah saya di dalam Injil Lukas. Kalau bisa diikuti di Alkitab, baik yang ada di dalam ruangan gereja ini, kemudian yang ada di rumah masing-masing, kita ikuti pembacaan ayat ini. Kita baca dengan suara yang kedengaran. Pasal 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27. Kita baca sama-sama, yang ada di dalam ruangan, yang ada di rumah-rumah, yang mengikuti siaran GPD Platinum Kota Parepare, yang bisa ikuti pembacaan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bagi orang salib itu adalah sesuatu yang tidak baik. Bagi kita, setiap hari kita harus memikul salib. Ayat ini jelas sekali, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau kita mau menjadi murid Tuhan, belajarlah pikul salib. Bagi beban bagi orang lain, mengasihi orang lain. Ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang untuk kita saling membantu. Di Indonesia kurang lebih 50 juta manusia yang sulit dapat makanan. Negara kita sudah menggelontorkan dana 405 triliun.
Kita tidak tahu seperti apa pengelolaannya. Tapi kira-kira yang 50 juta sekarang yang membutuhkan makanan bisa makan. Kalau terjadi krisis, itu bisa 2 kali lipat dalam beberapa bulan kemudian. Mereka butuh kasih sayang. Maukah kita memikul sayang, membagi kepada orang lain, mengasihi orang lain? Tadi pagi saya mendapatkan postingan dari teman salah satu hamba Tuhan di kota Kinabalu, dari Pastor Yusak. Dia berkata begini, tiada mawar tanpa duri, tiada mahkota tanpa salib, tiada firdaus tanpa tragedi jauh-jauh. Saudara, kita ingin mendapatkan kebahagiaan, lakukanlah hal ini. Berbagi dengan orang, berdamai dengan orang. Biarlah peristiwa Paskah ini mengingatkan kita kembali bahwa begitu salib itu memiliki makna yang luar biasa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus bagi hari ini. Haleluya. Kita nyanyi pujian karena salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kita nyanyi pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hati. Menyerahkan kawan segala Engkau sumber pengharapan. Sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kau sedang salib. Nyatakan ini dengan kita. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku berani. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Bagi Bapak Ibu baik yang ada di dalam ruangan, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, dan yang mengikuti juga ibadah online dari GPD Platinum Kota Parepare. Saatnya kita akan masuk di dalam akta perjamuan kudus. Kita persiapkan semua roti dan anggur di rumah kita masing-masing, ditaruh di tempat yang terhormat. Saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, makan tubuh Tuhan, minum darah Yesus dengan kelayakan dari Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, di gereja di mana kami melangsungkan ibadah online, jemaat GPD Platinum Kota Parepare dan yang mengikuti ibadah online dari GPD Platinum Kota Parepare akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kami mengulurkan tangan mengambil tubuh dan darah, kami dilayakkan, kami diampuni Tuhan. Walaupun kami di rumah, tetapi tubuh dan darah sakral. Yesus tolong kami semua. Yesus tolong kami, ampuni kami Tuhan. Di rumah-rumah kami dapat menikmati Tuhan. Tubuh-Mu dibagi-bagi, telah dibagi-bagi di rumah-rumah. Darah telah dibagi-bagi yang akan dinikmati. Layakkan kami Tuhan di rumah-rumah, di gereja di mana kami melangsungkan ibadah online. Semua umat-umat Tuhan yang akan mengikuti dilayakkan Tuhan. Haleluya. Peristiwa salib adalah peristiwa yang agung. Di sana tubuh-Mu tercabik-cabik. Di sana darah-Mu dicurahkan untuk pengampunan dosa. Kami akan lakukan ini di dalam nama Yesus. Kita kembalikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya.
Platinum dan umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah online dari GPI Platinum. Hamba berdoa baik roti dan anggur yang ada di meja Tuhan ini, yang sedang di depan para umat-Mu. Hamba doakan biarlah roti dan anggur ini diubahkan menjadi tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan bagi-bagikan baik dalam ruangan gereja ini beberapa orang. Di jemaat akan dibagi ke semua anggota-anggota jemaat. Bapak rumah tangga yang akan membagi, atau siapapun yang bertindak sebagai imam akan membagi di rumah masing-masing. Dilayakkan ketika kami mengambil, anggota-anggota keluarga kami mengambil, orang-orang yang ada di sekitar kami mengambil, mereka dilayakkan sehingga tubuh dan darah-Mu benar-benar kami dapat imani bahwa adalah peristiwa yang sakral di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab aku berkata kepadamu, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Kita kembali nyanyikan pujian ini. Yang di dalam gereja akan mendapatkan roti dan anggur di rumah masing-masing, dibagikan oleh imam kepada anggota keluarga. Hanya Kau Akulah roti hidup. Nenek moyang telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar minuman, makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti yang adalah tubuhku ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan? Apakah saudara percaya bahwa ketika engkau makan, engkau ada di dalam dia, dia adalah minum saudara? Apakah saudara percaya bahwa ketika engkau makan, kita akan mati tetapi akan dibangkitkan dan memperoleh kehidupan yang kekal? Itu sebabnya dengan iman, mari kita makan roti yang adalah tubuh Tuhan ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Posisikan anggur yang adalah darah Yesus di tangan kanan di tempat yang terhormat. Dan kita akan mendengarkan kelanjutan dari pembacaan firman. Sesudah itu kita makan baik yang ada dalam ruangan yang ada di rumah-rumah. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini yang berisi darahku, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apakah saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus? Apakah saudara percaya bahwa di dalam darahnya kita ditebus dari dosa kita diampuni? Apakah saudara percaya bahwa di dalam darahnya dan bilurnya dan oleh bilurnya kita jadi sembuh? Itu sebabnya dengan iman, mari kita minum anggur yang adalah darah Kristus ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Hari ini di gereja di mana kami melakukan ibadah online, GPDI Jemaat Platinum Kota Parepare di rumah masing-masing melakukan, dan umat-umat Allah yang lainnya ikut di luar kota, di luar pulau, di luar daerah, bahkan dari negara yang lain. Semua yang mengikuti diberkati Tuhan. Biarlah tubuh dan darah yang telah kami makan minum terus mengingatkan kami bahwa karya penyelamatan-Mu bagi kami sungguh sempurna. Sangat mahal nilai penebusan kami. Nilai jual kami sangat mahal karena Engkau datang sendiri mengampuni kami. Nilainya adalah Allah sendiri untuk sebuah penyelamatan ini. Kami menghargai peristiwa salib adalah peristiwa yang agung, dan biarlah semua bermakna untuk kemuliaan hanya bagi nama. Kelanjutan ibadah kami semua ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami akan membawa korban persembahan. Biarlah semua bermanfaat untuk bekerja dan untuk kemuliaan hanya bagi nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bawa korban persembahan, jalankan satu kali. Kita angkat pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Aku
Selama anjuran pemerintah untuk kita tidak berkumpul secara massal dan seperti dalam ketentuan di butir 4 di mana kita disarankan untuk melakukan ibadah online karena adanya pandemi COVID-19 ini, maka dari mimbar Platinum ini disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 ibadah tetap kita jalankan secara online dan semua ketentuan-ketentuan ibadah kita ikuti dengan baik. Tata ibadah akan kembali dikirim pada besok sore dan kembali diingatkan pada tanggal 12 itu. Dan kepada semua jemaat kita tetap berkuat doa di rumah masing-masing, berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk saudara-saudara kita yang terpapar dengan pandemi COVID-19 ini supaya mereka melewati masa-masa kritis. Kita berdoa supaya tenaga-tenaga medis diprotek Tuhan, sekaligus tenaga-tenaga medis dipakai Tuhan untuk merawat pasien-pasien yang terpapar dengan COVID-19 ini. Itu prioritas untuk kita doakan, dan kita berdoa juga untuk pekerjaan kita, usaha, keluarga kita, dan tentang kehidupan kita ke depan. Kiranya Tuhan akan tetap menolong kita. Saya kira itu dari mimbar GPD Kota Platinum Kota Parepare, kiranya menjadi perhatian bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdiri semua, kita nyanyi pujian. Kau Allah yang besar. Di atas semua, walaupun pandemi COVID-19 ini merajalela di seluruh muka bumi, membuat manusia ada dalam ketakutan, tetapi di balik semuanya, kami merindu supaya Tuhan berkarya di dalamnya. Banyak orang disadarkan, semua pengambil kebijakan ada di dalam kontrol Tuhan, sehingga umat-umat ciptaan yang adalah pembawa rupa dan gambar Allah diperlakukan seperti yang Tuhan mau. Biarlah semua kebijakan-kebijakan yang diambil tidak diskriminasi, tetapi semua untuk kepentingan bersama dan kemaslahatan umum. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah kami di Indonesia, baik yang memerintah di sipil, militer, TNI, Polri, semua diberi kekuatan untuk mengendalikan sistem kepemerintahan keamanan di negeri ini sesuai dengan perundang-undangan, aturan-aturan yang berlaku, sehingga negara ini tetap aman kondusif. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan di dalamnya. Semua jemaat yang ada di GPD Platinum Kota Parepare, biarlah dalam suasana Paskah ini mereka merefleksikan makna Paskah di tengah-tengah keluarga, lingkungan pekerjaan, masyarakat, di tengah-tengah mereka melakukan tugas, sehingga semua kami adalah pembawa damai. Kami pergi dimanapun, kami pembawa damai, menjadi berkat bagi banyak orang, memberkati usaha pekerjaan umat, memberkati semua yang sedang diikuti usaha-usaha umatmu, ditolong Tuhan. Beri kekuatan, kemampuan untuk melewati masa-masa yang sulit dan mengatasi dengan nikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk semua keluarga kami, semua terprotek, tergembala di dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Pada hari ini, jikalau kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan baik, melakukannya dengan setia di dalam hidupmu, maka segala berkat yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya digenapi di atas hidup. Amin. Diberkatilah keluar masukmu dari rumah, diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di desa, diberkatilah kau dalam segala pekerjaanmu, diberkatilah kau dalam segala profesimu. Allah melakukan kau dari sakit penyakit sampah, termasuk
Allah menyelamatkan kau dari segala musuh. Allah memberkati rohmu, adonan kandungan ternakmu. Allah mengangkat kau di atas segala bangsa. Allah menjadikan kau kepala bukan jadi ekor. Berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel digenapi di atas hidup. Arahkan hati, tadakan tangan. Terima berkat iman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan gereja GPI Platinum Kota Parepare, yang ada di rumah masing-masing, turunlah kiranya rahmat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus, turunlah